Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Pemirsa, apa yang Anda saksikan tadi itu beberapa gaya, performa, bahkan juga visi dan misi dari masing-masing cawapres dalam debat cawapres yang diselenggarakan tanggal 22 Desember yang lalu. Hal-hal yang kemudian diangkat dalam debat tersebut berbagai macam, pemirsa, untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari hilirisasi, bahkan juga pemberantasan korupsi yang dianggap bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia, atau juga Selepetnomics. Nah, malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Caca Anissa, kita akan membahas visi dan misi ekonomi cawapres tersebut, mana yang realistis dan mana yang tidak realistis. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini, dan langsung saja saya akan menyapa panelis kita di malam hari ini, yakni Pak Tony Wenas yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin. Selamat malam Pak Tony. Ya pemirsa, di sebelah kanan saya ini sudah hadir ini juru bicara dari tim sukses masing-masing. Saya sekarang ke Amin terlebih dahulu. Di sini sudah ada Bapak Amin Subakti, dia merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin. Selamat malam Pak. Dan saya juga sudah melihat di sini bersama dengan kita Pak Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Derajat. Dan juga mewakili atau merupakan anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bang Pumpidah Hidayatullah. Selamat malam Bang. Sekarang kita masing-masing ya akan menyampaikan visi dan misi cawapres di bidang ekonomi. Ini banyak sekali disampaikan oleh Caimin ya, mulai dari hilirisasi, bahkan juga mengenai permasalahan yakni menaikkan pajak orang kaya, Selepetnomics, seperti apa? Oke, makasih Caca ya. Saya ingin menjelaskan, kalau itu kan banyak sekali ya, tapi saya ingin menggunakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Sebenarnya kalau bicara visi besar kita adalah Paslon 1 ingin mengusung satu kemakmuran. Kenapa? Karena Indonesia memang belum satu kemakmuran. Ada daerah-daerah yang sudah maju dan ada daerah-daerah yang belum maju. Kalau kita bicara angka-angka ekonomi misalnya, memang sangat mengagumkan Caca. Tapi apakah angka-angka ekonomi pertumbuhan yang sangat mengagumkan itu ditranslasikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat? Itu isunya. Nah, sorotan kita terutama adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang angkanya hebat itu menjadi pengurangan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan yang ternyata angkanya tidak menjadi mengagumkan seperti awalnya. Nah, lalu apa jurus yang ditawarkan oleh Paslon 1? Kami melihat menyelesaikan masalah itu ada 3 klaster isu sebenarnya. Nomor 1 adalah masalah-masalah yang terkait dengan masalah hari ini yang perlu diselesaikan. Itu adalah kaitannya dengan urusan harga pokok yang mahal, itu ada kaitannya dengan urusan lapangan tenaga kerja yang terbatas, dan ada kaitannya dengan bagaimana menciptakan kepastian ekonomi sehingga friendly kepada investor. Masalah kedua adalah masalah yang terkait kita menghadapi sebuah tren besar ke depan ini Caca, yaitu yang terkait dengan urban.
Apa itu? Urban adalah situasi perkotaan. Hari ini penduduk kita 278 juta. 56% diantaranya tinggal di perkotaan atau itu 155 juta. Lalu estimasinya pada saat usia kita 100 tahun nanti 2045, penduduk kita yang tinggal di kota adalah sebesar 73%. 73% kalau dikalikan 354 juta itu sama dengan 255 juta. Jadi akan ada pertumbuhan orang yang tinggal di kota dari 155 sekarang menjadi 255 juta sekarang nanti pada saat kita berusia 100 tahun. Jadi ini masalah yang perlu kita selesaikan sekarang. Makanya salah satu program nanti saya akan cerita dan kalau menjelaskan tentang kenapa kita perlu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang banyak. Karena memang penduduknya banyak yang akan tinggal di kota nantinya. Terus yang ketiga adalah masalah yang terkait dengan tren masa mendatang. Ini apakah tren yang terkait dengan krisis iklim, tren yang terkait dengan transisi energi, termasuk tren bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya alam kita untuk menjadi sebesar-besarnya kemakmuran tidak hanya untuk sebagian orang, tapi semua rakyat banyak. Begitu Caca. Baik, terima kasih Pak Amin. Sekarang kita ke tim dari Prabowo Gibran. Pak Derajat seperti apa? Selain hilirisasi, apa ini terobosannya kemudian bisa disampaikan malam ini? Iya, selain hilirisasi dan makan siang yang sudah sering kita bahas, ya, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Prabowo Gibran itu adalah 6-7%. Dan kami memang memakai pendekatan istilahnya adalah stimulus Keynesian atau Keynesian stimulus, kalau bahasa orang Indonesia nyebutnya stimulus Keynesian. Ya. Kita akan dorong dengan bantuan dengan belanja negara yang cukup besar dan uangnya itu kita dorong untuk diputar di masyarakat. Ya, makan siang saya sudah sering jelaskan. Sekarang saya beri contoh lagi adalah pembangunan perumahan. Jadi kami menargetkan itu membangun perumahan ataupun merenovasinya 25 rumah per desa ditambah 500 unit bukan towernya tapi rumahnya itu yang landed maupun yang vertikal di kota. Ya. Ini dananya Bang Tony pasti paham sekali. Ini dananya akan berputar berapa banyak yang kontraktor yang akan dapat, kemudian berapa banyak pekerja-pekerja mandor segala macam ya. Efeknya akan besar sekali pembangunan di sektor properti ini. Kemudian kami juga mempunyai andalan lain adalah membangun lumbung pangan untuk mendorong swasembada pangan, tapi langsung terkait dengan energi dan air, swasembada energi dan air. Jadi kita dorong besar-besaran produksi pertanian ya. Salah satunya adalah dengan memperkuat program food estate yang sekarang masih dalam proses penandatanganan kelembagaannya ya. Kita dorong produksi pangannya melalui penambahan luas panen 4 juta hektar per tahun ya, baik melalui pola tanam maupun melalui penambahan luas tanam. Tentu ini akan berputar di petani ya. Kemudian kita dorong juga untuk produksi-produksi komoditas seperti singkong, tebu, ini berputar juga di petani ya. Kemudian untuk perikanan dengan negara menjadi off taker untuk membeli produk-produk protein termasuk ikan, ini juga akan berputar uangnya di petani. Jadi intinya adalah negara akan mengambil sumber-sumber daya yang sumber-sumber dana yang selama ini belum terkumpulkan, kemudian itu digerojokkan kepada perekonomian rakyat melalui berbagai cara tadi. Nah, untuk sektor swasta, untuk bisnis itu negara akan lebih sebagai fasilitator ya, termasuk di dalam hilirisasi. Kami akan sebagai fasilitator. Nanti juga kalau ada kesempatan saya akan jelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud hilirisasi digitalnya Mas Gibran. Terima kasih. Oke. Sekarang kita ke Bang Pompida. Bang Pompida, kalau dari Ganjar Mahfud ini selain pertumbuhan ekonomi 7%, pemberantasan korupsi apalagi nih?
Ya, Caca, jadi menurut kami di Ganjar Mahfud itu, yang namanya perubahan itu adalah keniscayaan. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk mengubah dunia. Yang paling penting adalah kita coba untuk bisa cope dengan perubahan itu. Melanjutkan juga harus bisa melihat, mengantisipasi apa yang namanya perubahan yang terjadi gitu. Jadi nggak bisa memaksakan kelanjutan, nggak bisa juga memaksakan perubahan. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebenarnya bermain di ranah bagaimana terjadinya percepatan di dalam konteks pembangunan ke depan. Karena tantangan yang luar biasa dahsyat, ya. Bonus demografi di depan mata kita. Kemudian juga yang namanya disrupsi ini bukan hal yang mudah untuk kemudian dikatakan adanya digitalisasi selesai. Nggak seperti itu juga. Nah, oleh karena itu di dalam kepastiannya tentu untuk dalam membangun ini kepastian hukum itu menjadi sesuatu yang juga keniscayaan. Karena tanpa adanya kepastian di dalam konteks menjalankan ini semua, pertama-tama tentu yang namanya investor akan ragu untuk bisa masuk. Jadi bagaimana kita bisa mendorong investasi? Pak Tony pasti tahu tuh, yang namanya investor pasti yang paling pertama dilihat dulu. Bagaimana sih indeks korupsi kita? Bagaimana sih kita ini sebagai pengelola negara ini menjalankan basis manajemen pemerintahannya. Nah kalau ini nggak bisa dikorelasikan ke dalam sesuatu yang kredibel, sama sekali tidak bisa. Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah dua sosok yang sangat berpengalaman di dalam konteks memanage yang namanya pemerintahan. Ya. Beliau berdua sudah, Pak Ganjar di pemerintahan daerah dan kemudian di legislatif sudah pernah. Pak Mahfud bahkan di seluruh basis trias politika ini sudah melanglang buana gitu ya. Jadi ini menjadi kombinasi yang luar biasa untuk tadi sebenarnya bagaimana percepatan ini terjadi. Kalau kita hanya mau menggemukkan binatang di dalam kebun binatang, sampai kapanpun juga yang namanya intensifikasi itu tidak akan terjadi. Karena juga bisa menjadi sesuatu yang tidak berkeadilan. Karena binatang macam apa yang mau digemukkan gitu. Tapi kalau kemudian kita melakukan basis percepatan perekonomiannya dengan kepastian-kepastian tadi terjadi, ini memungkinkan kita bisa melakukan basis penyerapan pajak yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Nah korelasinya di situ sebenarnya. Ganjar Mahfud pun menawarkan program, 21 program yang pendanaan juga nggak mahal-mahal. Realistis saja, kita hanya main di 500 triliun dan kita sudah hitung itu bisa mendanai itu. Nah oleh karena itu korelasinya bagaimana supaya bisa jalan semua. Nah, dua orang ini tidak akan bisa menjalankan, tapi harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Kultur gerak cepat ini harus bisa ya diinduksikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun juga kalau hanya dua pemimpin ini yang gerak cepat, yang lainnya tidak ikutan tidak bisa. Nah, jadi rakyat Indonesia akan terlibat di situ dan Ganjar Mahfud ini percaya bahwa yang namanya pembangunan itu berbasis kepada manusia sebagai subjek yang harus terlibat di dalam membangunnya, bukan sebagai objek. Oke. Ya, nanti sesaat lagi ya Pak Tony akan memberikan komentarnya, respon dari dunia usaha atas visi dan misi ini seperti apa. Bisa tidak dijalankan, mengingat para pengusaha ini kan motor atau roda perekonomian juga. Kalau ternyata istilahnya ini terlalu angin-angin menjadi angin surga, too good to be true, kita tidak tahu. Nanti sesaat lagi Pak Tony akan membahasnya. Usai jeda berikut, Indonesia Business Forum kembali sesaat lagi.